ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Qiyat Menuntut Ilmu, Qiyat dan Adab dalam Menuntut Ilmu, atau Adab dan Qiyat dalam Menggapai Ilmu. Permasalahan yang kita angkat pada maghrib kali ini adalah permasalahan penuntut ilmu bersama para muridnya. Kalau sebelumnya penuntut ilmu dan begadang itu sudah selesai insyaallah, alhamdulillah. Sekarang sikap talibul ilm terhadap tulabnya. Ya, kita semua insyaallah penuntut ilmu dan mungkin sebagian dari kita memiliki tulab, murid. Baik, dikatakan di sini tidak diragukan lagi bahwa para penuntut ilmu memiliki tempat istimewa di hati orang-orang yang mengambil banyak manfaat darinya, yaitu dari kalangan orang-orang yang menginginkan ilmu mereka. Di masalah penuntut ilmu memiliki tempat istimewa di hati orang-orang yang mengambil banyak manfaat darinya. Al-intifa', mengambil hajat atau menunaikan hajat dan mengambil manfaat. Belakangan ini Anda membaca kitab judulnya Lataiful Fawaid, karya Syekh Sa'ad Al-Khathlan, salah satu ulama Saudi Arabia, salah satu ulama fiqih di Saudi Arabia. Anda membaca di kitab tersebut ada faedah, beberapa faedah ya. Itu Lataiful Fawaid, yaitu isinya rangkuman-rangkuman faedah-faedah singkat dari beragam kitab atau dari pemikiran beliau. Dan di antara hal yang Anda pelajari dari kitab tersebut adalah, yaitu hal yang perlu diketahui oleh kita, semakin banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin banyak manusia yang berhajat pada kita. Ini suatu latifah, yaitu suatu faedah lembut yang kita perlu faham. Ya, semakin banyak nikmat Allah atas kita, maka semakin banyak manusia sebenarnya membutuhkan kita, berhajat pada kita. Nikmat tersebut baik berupa harta, ilmu, dan lainnya. Keluasan harta itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, keluasan ilmu lebih-lebih nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka selaras dengan banyaknya nikmat Allah pada kita, selaras itu sebanyak itu pula lah hajat manusia kepada kita. Jika Allah Ta'ala menghamparkan untuk kita ilmu, maka sebenarnya kebutuhan orang-orang akan kita lebih sebanyak itu pula, lebih banyak. Makin banyak ilmu, makin banyak kebutuhan orang pada kita dari segi ilmu. Tapi bukan berarti kita menuntut ilmu supaya orang-orang membutuhkan kita, karena itu suatu keniscayaan, ya kawan. Jadi kita tuh nuntut ilmu bukan supaya orang-orang, atau bukan supaya kita merasa dibutuhkan oleh orang-orang, bukan supaya itu. Kata Imam Malik rahimahullah, ma ta'allamtul ilma
illa li nafsi. Tidaklah aku menuntut ilmu kecuali untuk diriku. Wa ma ta'allamtul ilma liyahtajan nasu ilayya. Dan aku tidak menuntut ilmu agar orang-orang butuh padaku. Walaupun semakin kita menuntut ilmu dan semakin memiliki ilmu, itu sebenarnya hajat orang terhadap kita tuh semakin banyak. Hajat kebutuhan orang pada kita semakin banyak. Artinya kita tuh perlu mengajar mereka dengan ilmu yang kita punya. Pun dengan harta. Antum ngantuk ya Khalid? Enggak. Atau antum terkesima ngeliat gantengan antum tuh gimana? Kok kelihatan pandangan antum tuh kayak oh nggak pakai kacamata. Mana kacamata antum mana? Ada. Fadal. Hah? Oh beda. Min 4. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, minus 4. Terus apa yang bisa antum lihat selama perjalanan? Kesini naik gosen? Enggak, takutnya salah milih tapi gosen atau GoFood ya. Ya, kemudian kita nuntut ilmu, maka akan makin banyak orang yang butuh pada kita. Ketika antum menancapkan diri sebagai penuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, keluarga antum lebih butuh pada antum. Butuh pada antum. Tapi bukan berarti kita menuntut ilmu supaya kita merasa dibutuhkan oleh keluarga, bukan gitu. Enggak perlu ada perasaan seperti itu. Enggak perlu perasaan seperti itu, dan ketika sudah ngajar enggak perlu merasa saya berjasa, enggak. Melainkan kholas, hilangkan perasaan merasa dibutuhkan, yang mana semakin nuntut ilmu niscaya antum dibutuhkan. Gitu loh. Dengan sendirian, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang semakin tampak kaya, itu akan semakin banyak orang yang menjadi benalu atau yang mendekatinya. Itu suatu keniscayaan. Tanpa orang itu harus memamerkan kekayaan dia. Tanpa orang itu harus merasa orang-orang harus butuh pada kekayaannya. Nanti akan Allah jadikan adanya pemburunya gitu loh. Ketika ada mangsa, maka Allah ciptakan pemburunya. Ketika ada makanan, maka Allah ciptakan rantai makanannya. Ini suatu keniscayaan sunatullah azza wa jalla. Ya. Nah, penuntut ilmu memiliki tempat istimewa di hati orang-orang yang mengambil banyak manfaat darinya. Seorang talibul ilm dan dia posisinya muallim, guru, maka dia memiliki tempat di hati para muridnya, terutama murid-murid yang biasa rutin belajar padanya. Itu wajar. Makanya tidak heran kalau dapat cerita fulan menghadiahkan pada ustadznya ini. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Walaupun ternyata ustadznya sudah banyak hadiah yang didapat, tapi tetap aja dari murid yang ini, dari majelis taklim ini, dari majelis itu, karena punya tempat di hati mereka. Ya. Dari kalangan orang-orang yang menginginkan ilmu mereka. Dan ini titik kenikmatan sekaligus jurang yang berbahaya. Karena ketika seorang yang memiliki ilmu kemudian mendapat tempat istimewa di kalangan muridnya atau orang dekatnya karena ilmunya, jika Allah tidak memberi hidayah bisa saja kemudian menyimpang dari segi niatan. Akhirnya apa? Akhirnya memanfaatkan murid-muridnya yang royal dan loyal. Memanfaatkan murid yang royal dari segi fulus, memanfaatkan murid yang loyal dari segi servis. Sehingga lahirlah penuntut ilmu atau dai yang mengeruk keuntungan dari murid tanpa hak atau mengeruk servis dari orang yang loyal padahal dia tidak layak mendapatkan servis itu. Jadi di antara kalau kita penuntut ilmu, memiliki ilmu, kemudian mendapat manzilah dan makanah di hati manusia, dan di antara manusia yang berdekatan dengan kita ada yang royal dengan fulusnya, ada yang loyal dengan kesetiaannya.
dan terjadi di banyak tempat, terutama dai-dai yang mengajak kepada fanatisme, mengeruk dompet orang yang royal dan memeras tenaga orang yang loyal. Hendaknya seorang penuntut ilmu menjauh dari hal-hal semacam ini. Fokuslah dia menuntut ilmu, kalaupun cari nafkah yang halal. Kalaupun dapat hadiah jangan terlalu mengharapkan. Sehingga dia bisa istiqamah sesuai dengan ilmunya. Adapun kalau sudah mengeruk keuntungan dari yang royal dan segalanya harus di-service dengan oleh yang loyal, maka apa yang tersisa darinya kecuali dunia. Taib. Jadi ia merupakan guru bagi mereka. Demikianlah kenyataan yang ada. Jadi ini kenikmatan sekaligus ujian, yang mana banyak orang tidak kuat dengan royalnya murid dan loyalnya murid. Sejauh mana sifat yang baik ada pada dirinya, sejauh itu pula kedudukannya bertambah tinggi di sisi mereka. Jadi kedudukan tinggi di sisi murid, ketika kedudukan tersebut kedudukan yang benar sesuai dengan syariah, maka insyaallah feedbacknya akan sesuai syariah. Tapi kalau dari awal sudah diajari agar fanatik terhadap gurunya, maka dikhawatirkan dua ini nanti, royalti dapat tanpa hak dan loyalitas fanatisme juga dapat. Ya. Oleh karena itu Anda dapat melihat sebagian teman dari seorang penuntut ilmu akan berperilaku dengan akhlaknya. Ini merupakan perkara yang lumrah karena bergaul dengan seseorang dalam waktu yang singkat saja dapat memberi pengaruh yang jelas. Lantas bagaimana halnya dengan kebersamaan yang berkesinambungan baik pada saat bepergian maupun berdiam diri. Jadi berguru pada siapapun dari dai atau ustaz atau penuntut ilmu itu akan berpengaruh pada karakter antum. Keterkaguman antum akan seseorang walaupun sejenak itu akan berpengaruh pada kenyataan pada diri antum, dari sikap antum. Ini bahkan lebih dari like father like son kadang-kadang. Karena kadang-kadang son itu mual ngeliat fathernya. Tapi kalau like student like teacher, kalau student itu sudah kagum dengan teachernya, student itu tanpa sadar dia akan meniru teachernya. Walaupun dia menyangkali hal itu. Ada gerak-gerik, ada karakter, bahasa, cara bicara dan semisalnya yang meniru gurunya tanpa dia sadari. Mengcopycat gurunya tanpa dia sadari. Baik online maupun offline. Baik pernah bertemu atau tidak pernah bertemu. Itu akan berpengaruh. Akan berpengaruh walaupun enggak sadar. Ya. Jadi tadi benar, Anda akan melihat sebagian teman dari seseorang penuntut ilmu akan berperilaku dengan akhlaknya. Kalau antum dapatkan ada talibul ilm, perilakunya, perangainya buruk, kalimatnya buruk, bahasanya enggak tertata dan kadang berkata kasar dan buruk, maka teman-teman talibul ilm ini sama dengan talibul ilm ini. Begitu pula misal talibul ilm ini memiliki malakah ilmiah yang kuat, keilmuan yang tinggi, masadir ilmiah atau sumber-sumber ilmu yang setiap hari digarap, diraup oleh penuntut ilmu ini tercermin di taudihat dan penjelasannya terhadap ilmu, maka itu juga akan berpengaruh pada daya semangat menuntut ilmu teman-temannya. Berpengaruh. Ya. Jadi penuntut ilmu ini memiliki pengaruh. Karena dia mustama', dia dilihat, dia didengar, mustama' ilaih, didengar. Seseorang ketika didengar akan memberikan pengaruh. Tapi seseorang ketika udah enggak didengar, maka enggak memberikan pengaruh. Maka penuntut ilmu, kita misalnya punya pengaruh di keluarga kita, terhadap istri, anak, keluarga besar, maka ini kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar. Dan berilah laun, yaitu berilah warna pada keluarga kita, warnanya penuntut ilmu dengan hukum syar'i dan ketegasan dalam menjabarkannya. Ini challenge buat antum semua dan juga buat anak juga di keluarga.
memang mungkin derajatnya bukan ustadz, nggak dikenal ustadz di keluarga. Tapi ketahuilah ketika antum berbicara tegas tentang hukum syar'i tanpa mencari ridha manusia dan tidak takut dengan celaan mereka, maka sebenarnya itu sudah menjadi poin besar yang dipelajari oleh keluarga. Maksudnya antum masya Allah, walaupun mereka memusuhi antum. Taib. Kemudian atas dasar itu hendaknya seorang penuntut ilmu dapat menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Karena seperti yang telah dijelaskan, para muridnya dan juga orang-orang yang mengambil manfaat ilmu darinya akan meneladaninya dan berperilaku dengan akhlaknya. Di antara perkara-perkara yang paling bermanfaat bagi mereka adalah sebagai berikut. Satu, hal yang bermanfaat untuk para penuntut ilmu di antaranya. Satu, membuat kesepakatan waktu dengan mereka untuk menyampaikan nasihat dan pengarahan. Jadi ada kesepakatan waktu dengan para murid, para penuntut ilmu juga untuk menyampaikan nasihat dan pengarahan, baik itu berupa muhadharah atau berupa durus, pelajaran seperti ini, kajian rutin, atau berupa liqa, pertemuan liqa bab maftuh, pertemuan dengan pintu terbuka, open house itu istilahnya, ya. Kesepakatan waktu di mana gitu misalnya. Ya, atau di rumah ustadznya, di rumah penuntut ilmu, di rumah ini, di rumah itu, atau mungkin gathering di ijtima' di suatu tempat, ya, rumah makan misalnya, ya. Tapi di situ ada sampaian nasihat dan pengarahan dari penuntut ilmu ini. Ini bukan sebatas jalan-jalan atau berfoya-foya, ini sebenarnya khata, salah. Ya, kalau penuntut ilmu dia bersama murid-muridnya hanya sebatas jalan-jalan, mungkin oke, itu mubah. Tapi ketika itu disiarkan bahwa saya ini sebatas jalan-jalan, itu akan menjadi contoh bagi sebagian orang bahwa saya lihat ustadz kita, dai kita, penuntut ilmu ini melakukan hal yang sia-sia dengan para muridnya. Hal yang menghabiskan uang di saat orang-orang sedang membutuhkannya. Itu akan menjadi cerminan, itu akan menjadi bahan bicaraan dan penilaian orang-orang. Maka maksud dari menyepakati waktu di sini adalah berkumpul untuk menyampaikan nasihat dan pengarahan. Bukan sebatas apa? Sebatas kumpul untuk ngobrol saja. Enggak, ada sesuatu yang berfaedah dari situ. Ya, kemudian yang kedua yang bermanfaat untuk para murid, meluruskan kebengkokan para murid. Semuanya sesuai dengan kekurangan mereka diluruskan, kesalahan para murid diluruskan. Ya. Nah, inilah ketika misal seorang penuntut ilmu sudah terbius dengan royalti dan loyalitas, itu kadang-kadang untuk meluruskan gak enak jadinya. Mau ngelurusin tapi dia donatur saya. Walaupun mendonasi bagus, dibantu bagus, tapi ingat, membantu tanpa mengatur. Pesan untuk para donatur adalah membantu tanpa mengatur. Untuk mengatur hidup ustadz atau mengarahkan dakwahnya ustadz dan semisalnya. Bantu fadl. Yang dibantu dakwahnya, bukan yang dibantu semata-mata ustadznya. Tapi ustadznya boleh dibantu kalau memang kesulitan, fadl. Tapi jangan mengarahkan dan menyetir. Karena kalau sudah disetir talibul ilm, maka bagaimana bisa meluruskan kebengkokan murid? Ya. Maka ketika ada seorang murid yang memiliki pangkat besar tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, boleh membantu dalam rangka dakwah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tetapi ketika sudah sampai tahap mengatur ustadznya dan kehidupannya, maka ini bagaimana ustadznya bisa meluruskan kebengkokan jemaah? Bakal enggak enakan. Dan juga nasihat juga dai itu jangan seperti itu. Ketika memang diberi bantuan, agak waspada. Apakah dengan bantuan ini izzahnya itu merendah, berkurang? Kalau izzahnya berkurang, ahsan ditolak sementara atau pending aja bantuannya. Karena izzah seorang talibul ilmi itu lebih penting daripada bantuan yang sementara. Lebih penting. Ketika seorang penuntut ilmu atau dai mengarahkan dan enggak enak kemudian karena ada fulan, karena dia sudah ngasih saya fulus. Ini enggak bisa seperti ini. Dakwah enggak bakal jalan kalau kayak gini mah. Ya. Maka penuntut ilmu perlu nyali keberanian
untuk amar ma'ruf nahi munkar terhadap para muridnya. Begitu. Ya. Kok antum pada diam ya? Seolah-olah lagi marahin antum, enggak loh. Yang ketiga, talibul ilm tidak ikut campur tentang keadaan dan urusan para murid jika memang mampu, meski sekadar menanyakan tentang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini kalimat Anda perlu bahasa Arabnya nih kayak gimana ya. Tapi ini mungkin begini, wallahu alam. Hindari sikap fudul terhadap kehidupan murid antum. Hindari sikap fudul. Fudul itu kalau bahasa kita kepo, di luar batas gitu loh. Hindari sikap fudul terhadap urusan murid kita kalau memang tidak, maksudnya bukan urusan antum, bukan kewajiban antum untuk mengetahuinya. Ya, nggak perlu. Ini Anda tidak tahu bahasa Arabnya, nggak bawa kitab Arab lagi ya. Tapi lanjut aja. Yang keempat, berkunjung ke rumah mereka karena hal ini dapat memberi dampak yang besar dalam hal menguatkan ikatan dan cinta. Bismillah. Berkunjung ke rumah murid. Walaupun yang lebih hak adalah murid berkunjung ke guru ya. Boleh guru berkunjung ke rumah murid, boleh. Muskilahnya sekarang guru itu baru mau berkunjung ke rumah murid, yang muridnya kaya baru mau berkunjung guru itu. Belum pernah lihat Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik, sederhana. Ini muskilah. Maunya berkunjung ke muridnya yang kaya. Ini muskilah. Sebenarnya kalam anak ini pahit juga sih sebenarnya, kayak gini tentang hal ini tuh selalu pahit kalam anak karena kenyataannya memang pahit, ikhwan. Menjadi talibul ilm kibar, dai besar atau dai kondang atau dikenal banyak orang, itu tidak melazimkan antum itu, kita itu harus apa? Hanya memfilter murid-murid yang kaya saja. Ini nggak bisa gitu ini. Ya, ini bukan manhaj Rasulullah SAW. Bukan seperti itu caranya. Giliran ke rumah muridnya yang fakir, nggak mau noleh dan nggak mau dekat dan misalnya. Apa yang dicari kalau misalnya hanya mau berkunjung ke rumah orang kaya misalnya, yang berduit, yang suka memberinya bantuan donasi, maka berkunjung pada itu. Adapun kepada muridnya yang kelihatan kiri, dari wajahnya aja kelihatan nggak pernah mau dia ke rumahnya. Dia ajak, ayo Ustaz ke rumah Ustaz, alafu, ada aja selalu alasannya. Padahal emang karena nggak ada benefit, advantage duniawi dari situ. Nggak bisa cari muka dan bermuka minyak di depannya. Ya. Maka ini harus dihindari. Maka seorang dai itu jangan berkegantungan pada kekayaan orang lain. Kalau dia bisa kaya sendiri, dia kaya aja kalau bisa. Tapi kalau orang lain mau membantu, alhamdulillah. Tapi jangan berarti dia harus betul-betul bergantung pada kekayaan murid-muridnya, jangan. Tapi murid-muridnya pantaslah, berhak muridnya untuk membantu, itu berhak. Alhamdulillah, bagus. Jadi ada simbiosis mutualisme yang baik gitu loh. Ada rantai yang baik gitu loh. Tanpa harus melanggar kode-kode etik dalam berdakwah. Dan Rasulullah SAW ketika diundang ke rumahnya Anas bin Malik, ke rumah Ummu Sulaim, itu kan bahkan dalam riwayat, Anda lupa apakah di rumahnya Ummu Sulaim atau di rumah yang lain, itu sampai ada bagian karpet yang bakal Nabi dudukin nanti itu udah menghitam karena sering didudukin, maka dibersihin sama sahibul bait karena Rasul bakal duduk situ. Artinya itu rumah sederhana dan tempat duduknya itu tempat duduk sederhana. Bukan rumah orang yang bermewah-mewahan. Tapi Rasulullah mengunjunginya, mendatanginya karena diajak, diundang. Hatta makanan yang enggak seberapa. Al-muhim kalau diundang oleh orang-orang yang kelihatan fakir, datang. Selama tidak ada unsur jahat ya, datang. Begitu. Ini berkunjung ke rumah murid itu boleh. Namun yang lebih afdal kalau murid berkunjung ke rumah gurunya, talibul ilm.
Apalagi talibul ilm seperti misal talibul ilm ini memiliki qudwah, contoh dalam berumah tangga yang baik, misal memiliki qudwah dan contoh dalam memiliki rumah yang dekorasinya itu bisa membuat pengunjungnya semakin haus akan ilmu dengan banyaknya kitab, dengan diperdengarkannya murotal dan semisalnya, itu bisa menjadi qudwah. Maka datanglah ke rumah ustadznya misalnya. Ya. Lima, menjauhi talibul ilm menjauhi perkara-perkara yang dapat merendahkan dan menurunkan wibawanya. Kalau beliau contohkan di sini seperti banyak bercanda dan berlebihan dalam hal itu. Itu setiap ketemu semua jemaah bercanda boleh. Namun kalau isi cuma bercanda doang, tidak ada contoh kebaikan, ini berarti nggak usah nuntut ilmu dong. Jadi orang biasa aja, jadi awam aja biasa. Bercanda ya boleh, bercanda itu seperti garam kata mereka. Lelucon itu seperti garam, kalau selalu dikasih, ya nggak enak lah sayurnya. Namun kalau sesekali, apalagi memang lucu, ya alhamdulillah gitu. Ya. Jadi di antara perkara yang merendahkan dan menurunkan wibawa penuntut ilmu banyak bercanda. Ketawanya sampai ngakak, sampai suaranya itu keluar seperti suara babi gitu. Saking ngakaknya gitu. Ini enggak bukan mithali, bukan teladan. Perkara yang merendahkan dan menurunkan wibawa yaitu di antaranya sebagaimana berulang anak katakan, di antaranya adalah yaitu mengintip dompet jemaah. Ini termasuk menurunkan dan merendahkan wibawa sebenarnya, menurunkan izzah. Kelihatan kalau dia ilmunya itu dipergunakan untuk kekayaan, hazzun nafs, bagian kekayaan dirinya. Belakangan ini Anda dapat cerita ajaib, ikhwan, tentang ruqyah. Ada laporan di salah satu daerah lah, daerah Bekasi. Dari sini nggak terlalu jauh sih, daerah Pekayon sana, Pekayon, jauh ya, lumayan ya. Dibilang jauh-jauh, dibilang enggak jauh ya, lumayan. Pekayon Bekasi, di perumahan mewah ya, di perumahan mewah ya, kon. Anda nggak mau ngasih tahu tempat perumahan. Daerah tahulah di daerah Pekayon ada perumahan mewah yang besar, tahu kan? Ya kalau bisa disebutin, nanti jemaahnya dengar kayaknya di kajian. Lanjut buku apa lanjut cerita, ikhwan? Ini berkaitan dengan izzah, ikhwan, ikhzah. Lihat. Jadi ada rumah, ada pembantu ya situ. Kasusnya ini pembantunya ini indigo. Dan di rumah itu pembantunya sering diganggu dan diperlihatkan setan-setan gitu loh. Ya namanya indigo kan kayak gitu urusannya. Kemudian IndiHome kan dapat internet sinyal. Ini malah Indigo kena sinyalnya apa setan-setan. Iya. Walaupun kalau habis hujan agak ngadat kadang-kadang ya. Nah, akhirnya lapor ke majikannya. Saya diganggu gini-gini, saya sering ketemu gini-gini di rumah ini gitu. Maka sahibul bait ini yang udah ngaji, tapi ya pengajian, tapi ya namanya udah ngaji tapi channel untuk dapetin ruqyah itu agak sulit. Akhirnya nanya ke orang-orang, siapa kira-kira ya yang bisa ngeruqyah ya, ngeruqyah rumah gitu. Maka nggak tahu siapa yang merekomendasikan Ustadz Fulan. Ya, Anda diceritain gini ketika itu Anda nggak tahu siapa nama ustadznya. Ustadz Fulan. Oke, Ustadz Fulan. Akhirnya dikontaklah pada saat itu juga Ustadz Fulan. Kata Ustadz Fulan, direkomendasikan, dikenal sebagai dai gitu ya. Bisa ngeruqyah, oke, dikontak. Ketika kontak, di mana? Di perumahan ini. Oh iya, saya langsung sana. Langsung Ustadz ke sana, kayak enggak punya jadwal gitu.
blok tiba-tiba hadir, blok sama jinnya cepetan dia kayaknya. Tiba-tiba hadir. Masya Allah, oh ya Allah, saya siap ngerukyah. Tapi ngerukyahnya pakai apa? Pakai audio. Apa pakai sound system itu yang speaker itu. Pakai MP3 player. Saya sudes mungkin. Ya. Karena ketika diceritain gini, siapa ustadznya? Anak kayak tahu tata cara kayak gini, siapa yang biasa kayak gini di antara kita nih. Begitu. Ustadznya diceritakan ustadznya nggak ngajiin, nggak baca, tapi pakai MP3 player, disuarain di rumah itu. Kemudian diruqyah juga si pembantunya dengan MP3 player itu. Waktu muntah-muntah ya biasa, kesurupan dan seterusnya. Rumah itu kemudian diruqyah oleh Sesudes versi recorded ya. Versi Bluetooth mount ya. Nah, selepas itu ruqyah yang bikin kaget sahibul bait adalah kata ustadznya, wah ini berat nih bu kasusnya. Ya. Buktinya ini dia ngeliat gini pembantunya gini. Wah. Pasang tarif ustadznya. Pasang tarif. Berapa coba? 5 juta. 5 juta on time. Wah kayak gini saya bisa ini 5 juta bu. Kaget sahibul baitnya kaget itu. Nggak nyangka. Ya. Kalau memang misal pasang tarif mungkin karena buat ongkos bensin, ya bensin bolak-balik berapa sih gitu kan? Itu 5 juta untuk satu sesi ruqyah yang itu pun nggak ada input dan nggak ada follow up setelahnya, nggak ada apa-apa kholas sebenarnya. Itu cuman efeknya apa? Si ini kesurupan, terus si Khalid tidur. Nah, udah itu doang. Dan kita ini banyak di sini bu, ini setan-setannya ini parah di sini gitu. 5 juta. Kaget ya. Pinter banget ini ustadz ini apa? Meres jemaah yang memang di perumahan mewah. Dan ini wallahi ini real. Anda nggak mau kalau tahu siapa orangnya. Tapi akhirnya tebak orangnya. Ustadz ini bukan. Iya, lu kok tahu Ustaz? Anda tahu, saya tahu. Gelagatnya mirip kok. Bukan dari pasang tarifnya, dari metodenya karena Anda pernah ngelihat langsung waktu di rumah Kalibata kayak gitu metodenya. Anda sendiri ini ngeruqyah kok pakai sound speaker, nggak pernah ngaji sama sekali. Dan ketika Anda lihat dengar kajiannya itu bicara bahasa Arab aja ancur-ancuran. Karena masih pakai logat lokal banget. Ya, dan ini salah satu ustadz kibar katanya. Walaupun iya murid saya, tapi nggak ada manfaatnya kalau murid ustadz kibar kemudian nggak bisa ngaji dan ruqyah dengan pasang tarif seperti ini. 5 juta ikhwan. Itu 5 juta. Kalau nanti follow up pekan depan datang lagi 5 juta lagi. Enak itu. Dan anak bilang ke ummahat ini, bilang ke teman ibu, ini temannya bukan dianya, bukan ummahat ini. Bilang jangan pernah panggil dia lagi. Jangan pernah panggil beliau. Karena Anda tahu beliau bermasalah kalau sekarang, bermasalah dari segi manhajnya udah mulai bermasalah dan ruqyah tata cara bermasalah, pasang tarif 5 juta. Ini meres jemaah, ini enggak boleh seperti ini. Ini uangnya bisa haram karena meres kayak gini. Kan ruqyah kan cuma doa, itu pun bukan beliau yang berdoa. Itu pun pakai apa? Syekh Sudes. Harusnya Syekh Sudes dapat royalti lah 3 juta minimal lah. Karena pakai suara beliau. Udah gitu chargingnya, colokannya pakai ini harusnya bayar minimal 2.000 lah. Kan ngecas di warteg kan 2.000. Syaf lihat. 5 juta dapat, hasil 5 juta. Ini menurunkan wibawa yang seperti ini. Pakai tarif seperti ini. 5 juta pula, Allah musta'an. Hanya satu sesi dan gak ada jasa apa-apa sebenarnya. Lihat ikhwan. Anda nggak tahu kenapa penyebabnya, mungkin lagi butuh mungkin keluarganya. Tapi nggak kayak gitu. Itu kan menurunkan izzah,
Penuntut ilmu tuh nggak boleh seperti itu. Dia nggak boleh mengintip dompet jemaahnya kemudian dia memanfaatkan dompet jemaahnya. Kalaupun misalnya ia memanfaatkan itu pun itu sebaiknya untuk maslahat umat seperti membeli kitab, misal ya. Atau mungkin membeli kendaraan yang membuat dia tertunjang untuk sampai tempat-tempat dakwah, misal. Begitu. Ya Allah alam untuk apa hal seperti itu. Itu terjadi wallahi ikhwan. Ya, dan ini hal seperti ini underground. Cerita yang tidak tersebar di masyarakat tapi anak angkat supaya antum tahu bahwasannya di zaman sekarang memilih dai itu harus selektif. Bukan hanya manhajnya tentu, akidahnya jelas. Tapi juga sekarang perlu tahu apakah dai ini memang mencari dunia atau enggak, karena ketika seorang dai sudah terwarnai dengan mencari dunia dari ilmunya, itu akan berpengaruh pada pengajaran dia terhadap antum. Maka orang-orang terdekatnya adalah orang-orang yang mencari dunia juga, dan murid-murid yang diajarinya juga apa? Mencari dunia bukan mencari ilmu. Antum lihat saja berapa dari jemaah asatidzah kibar kita, yang mana asatidzah ini antum tidak melihat dunia pada mata mereka dalam mengajar. Antum akan dapatkan para tulabnya itu mereka apa? Mencari akhirat, mencari ilmu syar'i sesuai dengan akhlak ustadznya. Adapun kalau misalnya antum dapatkan guru antum penuh dengan glamoritas dunia, yang dibicarakan sering dunia, memang faham ilmu tapi sering bicara dunia, maka ini cari yang lain. Kenapa? Itu akan berpengaruh pada mentalitas antum dalam menuntut ilmu demi dunia nanti ke depannya. Udah azan belum ikhwan? Ya udahlah, kita azan dulu setelah azan kita lanjutkan sebentar insyaallah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Keenam, memenuhi undangan para murid sesuai kemampuannya. Beliau bilang sesuai kemampuannya. Kadang penuntut ilmu kan juga punya tuntutan keluarga, punya tuntutan walimahan, punya tuntutan mungkin istrinya sakit, anaknya sakit dan seterusnya. Maka kalau diundang datang, tapi itu ketika mampu. Mungkin punya jadwal padat, mungkin kalau memang tidak mampu ya khalas. Ketujuh, penuntut ilmu bersemangat menjenguk para murid yang sedang sakit, karena dalam hal tersebut terdapat sesuatu yang agung dari pengaruh perasaan dan makna. Ya, di Keranggan dulu ada kajian ba'da subuh ya. Kemudian ada beberapa ikhwan bilang, Ustaz fulan sakit gitu. Dan sakitnya itu agak sedikit menuju ke kejiwaan gitu ya, karena agak gila sedikit ya. Menuju ke sana tapi enggak. Insyaallah enggak. Maka teman-teman ngajak bareng-bareng untuk ke sana. Ketika datang setelah kajian, setelah makan pagi, bareng-bareng bersama ikhwan lainnya, datang Masya Allah, beliau ketika melihat ana langsung nangis gitu. Nangis dan alhamdulillah kita ngobrol enak, dan gak lama kemudian beliau udah mulai sembuh, padahal itu berbulan-bulan gak sembuh gitu. Alhamdulillah sembuh dan ikut kajian lagi. Tadinya gak biasa ikut kajian ana, akhirnya jadi ikut kajian ya. Alhamdulillah. Juga ada seorang bapak-bapak, beliau di daerah Masjid Hijau. Ya sudah, ya mungkin usianya sudah 60 mungkin sekarang, atau 50 berapa. Beliau kena penyakit dan qadarullah memang penyakitnya Masya Allah sampai berbulan-bulan, bukan COVID tapi kemarin di masa COVID. Dikunjungi oleh beberapa ikhwan Masjid Hijau ngunjungin ya. Suatu ketika anak kunjungin, anak datang ke beliau. Ketika beliau nggak tahu kalau bakal datang. Ketika beliau lagi di terasnya, lagi terapi sedikit di terasnya, beliau ngelihat anak datang langsung nangis beliau. Nangis, habis nangis dan biarin, masa anak larang. Apain sih Pak nangis, cengeng banget. Jadi nggak mungkin anak bilang gitu, orang lagi sakit kan. Habis itu ngobrol, Anda bercandain terus, sebagaimana biasanya, Anda bercandain. Ketawa dia. Tawa, berkali-kali ketawa. Ustaz, anak belum pernah dikunjungin bisa ketawa kayak gini Ustaz, baru antum doang. Nggak lama kemudian alhamdulillah sembuh. Itu berbulan-bulan juga itu. Seperti katak dalam tempurung, nggak bisa kemana-mana dan udah nelangsa banget. Akhirnya berterima kasih alhamdulillah, dan sampai sekarang sering ikut. Itu beliau punya istri 3.
tapi di tempat istri situ saja, karena nggak bisa kemana-mana. Kelas, alhamdulillah sekarang sudah bisa on fire kemana-mana, alhamdulillah. Iya. Nah, piknik kemana-mana, itulah ya. Nah, akhirnya beliau normal ikut kajian sampai sekarang, alhamdulillah sehat dan selalu terdepan kalau ikut kajian anak. Ya begitu. Dan beberapa kisah lainnya ketika kita mengunjungi beberapa murid yang sakit, walaupun tidak bisa semuanya tentu saja, tapi itu memberikan dampak yang sangat positif pada mereka dalam kesembuhan mereka, ya gitu. Iya. Dan yang kedelapan, terpenting dari hal itu semua adalah kecintaannya dalam mencari ilmu dan berkesinambungan terhadapnya dengan membaca, menulis, mendengar dan hadir secara langsung. Kita bisa mencontohkan kepada murid kita, peserta didik kita, murid kita ini baik istri kita, anak kita contohkan dengan apa, kita cintakan ilmu dan terus menuntut ilmu gitu loh. Menggambarkan pada mereka kita adalah sosok yang suka menuntut ilmu dan membaca di rumah misalnya untuk anak istri kita terlihat kita membaca, beneran baca, menuntut ilmu. Inilah kemiskinan banyak penuntut ilmu sekarang. Porsi membaca minim banget dan membuat kita malu melihatnya. Ya, nuntut ilmu. Tapi cuma di kajian doang. Ngebaca di buku di rumah nggak pernah. Porsinya miskin sekali, bahkan minus. Jadi nggak ada perbendaharaan ilmu yang didapat dari buku. Padahal kecintaan dia dalam membaca buku, menuntut ilmu dengan melalui media buku, itu adalah suatu akhlak yang akan mencetak gambaran bagi orang-orang sekitar dan para murid. Baik melihat langsung ataupun bisa terlihat di cara berpikir, konstruksi berpikir dan juga cara bicara kita. Terlihat kok penuntut ilmu yang memang suka membaca kitab atau buku dengan penuntut ilmu yang udah libur dari membaca buku. Itu kelihatan. Dari cara berpikirnya kelihatan. Ya. Begitu ya teman-teman sekalian, ikhwan. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya meniti langkah yang terbaik terhadap para muridnya. Seperti dalam memilihkan kitab. Memilihkan kitab untuk muridnya. Lah sekarang kalau guru, talibul ilm, enggak ngerti kitab-kitab, gimana dia bisa rekomendasikan kepada muridnya? Kamu beli kitab ini anak, kamu beli kitab, enggak tahu apa ustadz ini gitu. Ya. Jadi perlu misalnya, jadi ketika ditanya oleh muridnya, ustadz atau akhi misalnya, anda ini pemula, anda pengen belajar akidah dari mana ya? Dari mana ya? Dari tauhid deh. Iya, maksudnya dari kitab apa? Oh, jauh-jauh usul salasah doang. Usul salasah gitu. Akhi, antum pernah nggak khatamin usul salasah? Anda sendiri belum sih gitu. Ya, antum merekomendasikan tapi antum sendiri belum pernah khatamin atau belum pernah baca. Kif. Ya. Dan kalau anak uji antum sebenarnya sekarang tentang masalah kitab, anak yakin antum nggak bisa jawab apa-apa. Anak lihat, kelihatan dari sorot matanya nggak pernah baca kitab antum rata-rata. Kecuali ini orang ini, hamba Allah. Sering baca buku? Judulnya, isinya insyaallah. Iya. Kelihatan kok ikhwan. Rata-rata kita memang ana memaklumi, kita semua punya kesibukan. Kerja, cari nafkah, bermuasyarah terhadap istri, anak, masyarakat, betul. Tapi itu tidak menutup posibilitas untuk baca buku, kitab, ilmu. Membaca HP aja bisa kok. Status anak aja sering dilihatin kok masa baca. Baca kitab. Kelihatan dari laga orang-orang yang suka baca kitab, kelihatan beda dengan orang yang nggak pernah baca kitab. Ya, kitab ini maksud kitab ilmu, kitab walaupun terjemahan, kitab buku, ya, faedah. Itu akhlak seorang penuntut ilmu kayak gitu loh. Nggak jauh dari kitab. Kesehariannya itu dengan buku, baca. Bukan mentang-mentang kuda salafi. Betul, baca kitab nggak menjamin masuk surga. Ya kayak gitu juga antum ngaku salafi pun nggak menjamin juga masuk surga. Sama. Cuma masalahnya kita ini bagaimana menuntut ilmu gitu loh. Taib, atau pelajaran yang ia pandang banyak terdapat faedah padanya. Ya, menuntut ilmu belajar.
dia pelajari sesuatu yang faedahnya banyak. Dan agar ia penuntut ilmu senantiasa ada dalam memberi pelajaran secara rutin dan menuliskan faedah-faedah untuk mereka. Kalau dia punya muridnya minimal anak dan istri deh. Dapat faedah di kajian, ajarkan ke istri. Kasih tahu ke istri, tadi kayak gini-gini, tadi ustadz ngomong kayak gini, ajarkan. Ini kadang kebalik. Istri yang rajin. Suaminya buka jul, malasnya minta ampun. Suaminya itu kalau untuk masalah ilmu ada yang malasnya itu udah kayak Pak Augah, kalau nggak ada duit nggak mau. Giliran dunia udah kayak Ifrit, bisa aja. Istrinya rajin. Ini banyak loh fenomena kayak gini sekarang. MT ummahat itu banyak. Dan antum lihat mereka itu rajin. Ummahat itu lebih rajin daripada antum digabung semuanya sama satu ummahat, rajin ummahat ini. Iya. Jadi banyak di Bekasi, Jabodetabek lah pokoknya. Ummahatnya rajin nulis catat. Ustadznya mentalkin, ummahatnya pada nulis catat. Kalau antum kan ustadz mentalkin, antumnya kayak gini. Sekali tegak kayak gini. Enggak ada, jarang ya kayak gini. Ya. Itu ikhwan, ya. Ketika ditanya bingung. Kenapa antum enggak paham? Tadi kan udah dijelasin. Ustadz Anda enggak nyatet tadi. Nah, alasan kan. Tapi ummahat juga gitu. Ya. Ditanya bingung. Bentar Sat. Gitu. Loh, ibu kan nyatet kan? Iya. Tapi lupa Sat. Nah, ibu-ibu kayak gitu. Kadang-kadang ibu-ibu emang rajin tapi nggak ada isinya gitu loh. Ya mungkin pahalanya beda lah ya. Nah, di sini ada ummahat ini banyak yang rajin, nyatet. Murojaah di rumah. Malah suaminya yang diajarin sama ummahat ini. Ajaib. Harusnya kan kebalik. Suaminya yang ngedidik istrinya. Ini istri yang ngedidik suaminya. Allah musta'an. Kebalik. Coba kita kayak gimana kira-kira? Nah, selepas kajian, beritahu istri anak apa yang dibawa dari kajian. Gitu. Ya. Tuliskan faedah. Ya, pelajaran secara rutin. Tuliskan faedah untuk murid-murid kita. Termasuk anak istri. Dari sana mereka juga diberi tugas dengan beberapa karangan ilmiah dan menunjukkan sisi positif dan negatif tentangnya untuk mengetahui posisi benar dan salah. Ini untuk yang punya murid yang memang sudah bisa diberikan tugas. Ya. Taib, ada masalah lainnya insyaallah tentang masalah ketawaduan juga hal-hal lainnya. Insyaallah kita akan lanjut pada pekan depan insyaallah. Kita masih ada berapa lama lagi? 3 pekan lagi tuh. 2 pertemuan lagi insyaallah. Ya. 2 pertemuan masih ada. Kemudian nanti mudah-mudahan lanjut setelah Lebaran. Bukankah gitu Bang Win? Insyaallah. Habis Lebaran Anda masih dipakai nggak insyaallah? Ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang tadi bermanfaat dari berbagai tazkirah dan peringatan yang Allah berikan melalui lisan ana. Semoga bagi yang memiliki ketergelinciran dalam masalah ini, baik anak pribadi atau kita semua, segera meralat orientasi ilmunya supaya ditujukan kepada Allah dan akhirat. Dan agar terfitnah dengan dunia dan harta segala pernak-perniknya, mudah-mudahan Allah Ta'ala alihkan menuju yang lebih baik, yaitu akhirat. Kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.